Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pada kesempatan kali ini melalui video pembelajaran yang Bapak buat, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita, yakni persamaan dasar akuntansi. Bagaimana konsep persamaan dasar akuntansi itu? Seperti yang sudah Bapak sampaikan melalui Google Classroom yang Bapak berikan, tujuan pembelajaran kita ini adalah Ananda dapat menjelaskan, menganalisis dan melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi itu dengan jujur, dengan teliti, benar dan bertanggung jawab. Materi pertama mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Timbul pertanyaan, apa itu konsep persamaan dasar akuntansi dan mengapa konsep persamaan dasar akuntansi itu ada? Nah, itu pertanyaan bagi Ananda yang mungkin belum mengenal dengan jauh apa itu akuntansi. Baik, seperti ini. Konsep yang seperti kita ketahui, yang seperti Ananda semua ketahui, konsep itu adalah sebuah landasan, sebuah pondasi, sebuah acuan di dalam sebuah kegiatan persamaan akuntansi. Berarti apa? Konsep itu adalah sebagai landasan, sebagai titik pacu gitu, sebagai landasan atau sebagai acuan di dalam menuliskan atau mencatatkan atau menganalisis transaksi akuntansi di dalam suatu kegiatan sebelum mencapai kegiatan berikutnya. Contohnya seperti ini, Ananda memiliki sebuah bisnis usaha. Tentu sebuah bisnis usaha Ananda tersebut harus mencerminkan atau harus mengaplikasikan akuntansi di dalamnya. Kenapa harus mengaplikasikan akuntansi? Sebab dengan Ananda mengaplikasikan akuntansi di dalam bisnis Ananda, berarti Ananda ingin mengetahui sejauh mana, sebaik mana, atau seburuk manakah lajunya perkembangan dari usaha atau bisnis yang Ananda lakukan. Terlihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibuat dari dasar persamaan akuntansi. Banyak akun-akun yang harus terlibat di dalam tersebut. Sehingga dengan mencatatkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi, Ananda akan lebih jelas melihat kemana arah aliran uang Ananda itu keluar ataupun masuk. Dengan begitu, dengan mencatat seperti tersebut, Ananda akan lebih mengetahui jalan atau baiknya suatu perusahaan Ananda. Oke. Di dalam sebuah akuntansi atau persamaan dasar akuntansi, konsepnya Ananda akan menjumpai yang namanya aktiva dan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva itu bahasa Indonesianya kita sebut dengan harta, dengan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau bisnis. Sedangkan pasiva adalah gabungan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas apa Pak? Liabilitas itu kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban orang yang melakukan transaksi tersebut. Dan ekuitas apa Pak? Modal. Berarti di dalam konsep persamaan dasar akuntansi ini hanya ada satu rumus yang harus Ananda pahami, yang harus Ananda pegang erat rumus ini, sehingga di dalam mencatatkan nanti transaksi-transaksi yang ada, Ananda bisa dengan baik dan bisa dengan lebih mudah melakukan transaksi tersebut, pencatatan transaksi tersebut. Bapak ulangin, aset sama dengan pasiva. Aset atau harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset itu harta, liabilitas itu kewajiban, atau dengan nama lainnya itu adalah hutang kita kepada orang lain. Misalnya Ananda ingin membeli ini, Ananda membelinya dengan secara kredit, berarti Ananda sedang berhutang. Yang ketiga ada namanya ekuitas, modal. Nah, ketika aset di posisi kiri, aset posisi kiri misalnya 500 juta, maka harus sama di posisi kanan 500 juta. 500 juta aset, berarti 500 di posisi kanan adalah akumulasi dari liabilitas dan ekuitas. Hanya rumus itu saja yang harus Anda pegang terlebih dahulu di dalam mempelajari konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian setelah Ananda sudah mengetahui konsep dasarnya, rumusnya, aset atau aktiva sama dengan pasiva, atau dengan nama lain aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, sekarang kita akan rinci satu-satu. Yang termasuk di aset itu apa? Yang termasuk di pasiva itu apa? Oke, yang termasuk di aktiva apa? Yang termasuk di aktiva adalah harta atau
aset yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi dari jalannya suatu usaha tersebut. Apa contohnya Pak? Aktiva atau aset yang dimiliki oleh suatu bisnis tersebut adalah kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nah, pada konsep persamaan dasar akuntansi ini, Ananda hanya akan banyak menjumpai 4 akun atau 5 akun saja di aktiva ini. Pertama apa? Kas aktiva. Kas ini masuk ke aktiva. Yang kedua piutang. Ini akan masuk di piutang, yang akan masuk di aktiva. Yang ketiga adalah perlengkapan. Yang keempat peralatan. Dan yang kelima akumulasi penyusutan peralatan. Hanya ada 5 akun ini pada konsep dasar di dalam unsur persamaan dasar akuntansi pada bagian aktiva, pada bagian aset. Hanya 5 akun ini yang akan sering Ananda jumpai. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini kita hanya membahas mengenai konsepnya saja. Sehingga jika nanti saudara telah mengetahui, sudah mengerti konsepnya, akan banyak akun-akun yang akan bermunculan pada pertemuan kita berikutnya. Oke, itu yang termasuk ke dalam unsur persamaan akuntansi pada bagian aktiva. Kemudian pada bagian pasiva. Bagian pasiva tadi kan terbagi ada 2, ada liabilitas dan ekuitas. Yang termasuk ke dalam liabilitas apa? Liabilitas itu kewajiban, adalah suatu utang itu yang menjadi beban dari orang yang berhutang. Orang yang berhutang di sini adalah orang yang pebisnis, orang perusahaan, beban perusahaan. Misalnya contohnya hutang ia membeli peralatan secara kredit, hutang dia membeli mobil secara kredit, hutang apapun itu yang termasuk ke dalam kewajiban yang secara kredit. Yang ketiga adalah modal. Yang masuk ke dalam unsur persamaan akuntansi modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Apa ya di sini modal? Modal ini apa? Berarti modal ini ada sebagai gambaran besar atau sebagai pegangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya apa? Setoran modal. Misalnya Ananda punya bisnis nih. Untuk mengembangkan bisnis tersebut, Ananda nyetorkan modal Ananda ke bisnis Ananda, sehingga apa? Bisnis itu dapat berkembang dengan baik dengan modal yang Ananda berikan. Itu dia. Modal itu ya modal Ananda bisa dapat dalam berbentuk duit atau berbentuk kas, ataupun dapat berbentuk sebuah bangunan, perlengkapan, itu juga sebagai modal. Cuman di sini persamaan dasar akuntansi hanya 3 aspek itu saja yang harus Anda pegang. Aktiva, yang termasuk ke dalam aktiva adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Dan hanya 5 akun ini yang biasanya Anda jumpakan pada materi persamaan dasar akuntansi. Yang kedua hutang. Hutang ini adalah beban bagi perusahaan. Hutang akan timbul ketika perusahaan atau pebisnis melakukan transaksi secara kredit. Yang ketiga modal pengaruh adanya transaksi. Sebelum Ananda harus menganalisis, harus mencatat persamaan dasar akuntansi, Bapak akan menjelaskan sedikit pengaruh adanya transaksi. Misalnya seperti ini. Pembelian peralatan secara tunai. Di sini apa yang bertambah? Saudara membeli peralatan secara tunai, berarti yang bertambah apa? Peralatan saudara yang bertambah. Peralatan tadi masuk ke mana? Aktiva, masuk ke akun aktiva yang telah sudah Bapak jelaskan tadi. Peralatan saudara bertambah, Anda membelinya secara tunai loh. Berarti apa yang keluar? Kas saudara berkurang. Berarti adalah peralatan di debit atau peralatan bertambah, kas atau aset berkurang. Ini pengaruh transaksi sesama aktiva. Oke, yang kedua, pembelian peralatan secara kredit. Ini masih pengaruh transaksi di dalam lingkungan aktiva. Pembelian peralatan secara kredit. Berarti di sini ada 2 akun yang akan berkaitan antara aktiva dan kredit tadi apa? Kredit tadi aktif, liabilitas atau kewajiban. Berarti Ananda membeli peralatan secara kredit. Berarti apa? Peralatan Ananda bertambah. Tetapi yang berkurang apa? Tidak ada. Peralatan Anda bertambah, kewajiban Anda bertambah. Kenapa? Anda membeli peralatan itu secara kredit loh. Secara kredit. Oke, kemudian pemilik menyetorkan modal. Berarti ini yang bersifat atau yang saling mempengaruhi itu apa?
pemilik Ananda menyetorkan uang, menyetorkan kas kepada bisnis Ananda. Berarti apa yang terjadi di bisnis Ananda? Kas mereka bertambah, kas mereka bertambah karena Ananda menyetorkan modal, menyetorkan kas berupa uang kepada bisnis Ananda. Berarti kas Ananda bertambah di modal tersebut, di bisnis tersebut. Modal Ananda juga sebagai ekuitas juga bertambah di sana. Seperti itu. Kemudian pembayaran utang usaha. Kalau pembayaran utang usaha tadi ini masih berkaitan antara kas dan liabilitas. Ananda membayar hutang. Berarti Ananda sini membayar hutang dengan menggunakan kas yang termasuk dalam aktiva. Berarti kas saudara berkurang, sedangkan utang saudara berkurang. Kenapa? Karena Ananda membayar hutang, berarti hutang Ananda di sana sudah berkurang. Di tempat Ananda melakukan pembelian kredit, kas saudara juga berkurang. Oke. Berikut ini adalah contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Contoh transaksi persamaan dasar akuntansi, yang mana saudara bisa lihat akun-akun apa saja yang termasuk ke dalam aktiva, liabilitas dan ekuitas. Ini contoh persamaan dasar akuntansi, di mana jika Bapak singgung kembali sedikit saja, antara aktiva sama dengan pasiva. Pasiva di sini apa? Pasiva sini ada ekuitas dan liabilitas. Ketika aktivanya 500 juta, berarti ekuitas dan pasivanya harus 500 juta. Pasiva ini adalah akumulasi dari liabilitas dan ekuitas. Ini contohnya. Kemudian untuk lebih jelasnya, sekarang Bapak akan menjelaskan langsung pengaruh transaksinya, langsung contoh kepada pengaruh transaksinya, agar Ananda dapat lebih baik mempelajari atau mengerti materi konsep persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Dimas mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor DND. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Agustus tahun 2020. Yang A, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 50 juta rupiah. Mohon maaf, 500.000 rupiah. Nah, dari transaksi atau dari kegiatan transaksi ini, yang bagian A ini, kita akan menggalinya. Oke, di situ Dimas menginvestasikan modalnya. Dia menginvestasikan modalnya yang pertama berupa uang tunai sebesar berapa? 10 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 500.000 rupiah. Oke, dia menginvestasikan duit sebesar 10 juta. Berarti yang bertambah apa di aktiva? Kas bertambah 10 juta rupiah. Yang kemudian apa lagi yang bertambah? Peralatan dia bertambah karena dia menginvestasikan untuk bisnisnya sebesar 500.000. Berarti peralatan bertambah 500.000. Kas bertambah 10 juta, peralatan bertambah 500.000. Kemudian apa lagi yang bertambah? Ekuitas atau modal dia tersebut. Ia akan menanamkan modal ini, berarti dia masih ada modalnya di sana dalam bentuk kas dan peralatan. Akumulasi dari kas dan peralatan apa? 10 juta ditambah 15 juta. 10 juta ditambah 500.000 berarti 10 juta 500.000. Berarti di ekuitas, di kolom bagian ekuitas tertulis 10 juta 500.000. Dengan rincian seperti tadi, kas ia bertambah 10 juta, peralatan dia bertambah senilai 500.000. Itu untuk transaksi yang B. Itu untuk transaksi yang A. Yang B, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Di sini transaksinya adalah ia membayar sewa untuk usaha bengkelnya. Jadi yang di sini apa? Membayar sewa, berarti ia menyewa gedung atau menyewa kos atau menyewa tempat untuk usaha bengkel. Dia menyewa berarti nih. Ketika ia menyewa tempat, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kas ia berkurang 60.000. Kenapa? Ia kan menyewa tempat. Kamu menyewa tempat nih, Ananda menyewa tempat. Berarti yang Ananda keluarkan apa? Kas Ananda. Uang Ananda senilai 60.000.
Kemudian apalagi yang berkurang yang berpengaruh terhadap akun tersebut? Ekuitas, modal dia akan berkurang sebesar 60.000. Oke. Transaksi yang C, dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta rupiah. Oke, di sini di transaksi C ini ada dua transaksi. Yang pertama, ia membeli perlengkapan bengkelnya secara kredit dari toko Motor Jaya seharga 400.000. Perlengkapannya 400.000 kredit, peralatannya 1 juta rupiah. Peralatan 1 juta rupiah. Oke, di sini apa transaksi yang terjadi? Transaksi yang terjadi adalah harta. Kan perlengkapan itu masuk ke harta, peralatan masuk ke harta. Berarti perlengkapan ia kan membeli ini walaupun secara kredit. Berarti kan dia sudah menerima kredit, kan berhutang. Berarti perlengkapan ia bertambah 400.000, peralatan ia bertambah senilai 1 juta rupiah, dan akun apa yang terkait? Karena ini berkaitan dengan akun kredit atau akun hutang, berarti ia masuk ke akun liabilitas. Kenapa? Ia harus memiliki kewajiban untuk membayar hutang ia tersebut senilai berapa? Peralatan 400.000 dan perlengkapan 400.000 dan peralatan 1 juta, berarti totalnya 1.400.000. Berarti bertambahlah hutang dia di bagian kolom liabilitas senilai 1.400.000 tersebut. Kemudian yang D, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu. Ketika saudara telah melaksanakan atau telah menjalankan usaha bengkel saudara ini selama 1 minggu, ramai ini yang datang ke bengkel saudara. Berarti yang ramai yang datang ke bengkel saudara untuk memperbaiki motor itu kan apa? Masuk pendapatan untuk saudara di dalam 1 minggu itu senilai 1.600.000 rupiah, senilai 1.600.000 rupiah. Ketika pendapatan saudara bertambah nih, kan banyak nih yang masuk ke bengkel saudara untuk memperbaiki motor. Ketika pendapatan bertambah, berarti pendapatan ini masuk ke akun mana? Akun aktiva bagian kolom kas senilai 1.600.000 rupiah. Kemudian apa lagi? Karena ini pendapatan itu kan lebih kepada modal. Berarti kan bertambah lagi nih modal saudara untuk mengembangkan usaha saudara. Berarti ketika kas sudah bertambah 1.600.000 rupiah, maka modal atau ekuitas saudara akan bertambah juga senilai 1.600.000 rupiah. Transaksi yang E, dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus 2014 sebesar 200.000. Dibayar listrik untuk bulan Agustus 2014 sebesar 200.000. Sekarang akun apa saja yang akan berpengaruh? Ananda membayar listrik untuk bulan Agustus itu sebesar 200.000 rupiah. Berarti yang berkaitan akunnya apalah? Aktiva. Apalagi yang berkaitan? Ekuitas, modal saudara pasti akan berkurang. Seperti ini. Ananda membayar listrik, berarti Ananda membayar menggunakan kas. Kas saudara berkurang 200.000. Ekuitas atau modal saudara juga akan berkurang senilai 200.000. Berarti kas berkurang 200.000 dan modal pun akan berkurang senilai 200.000. Yang F, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000 rupiah. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Jadi bagaimana ini saudara? Untuk yang F. Nih, telah diselesaikan jasa servis kepada pelanggan senilai 750.000. Berarti saudara telah menyelesaikan nih memperbaiki motor pelanggan saudara yang masuk ke bengkel saudara. Namun seharusnya kan saudara harus langsung mendapatkan pendapatan 750.000. Namun pada transaksi ini kegiatan tersebut difakturkan atau
difakturkan atau dilakukan hutang oleh pelanggan yang berhutang kepada saudara. Berarti apa? Ketika saudara telah menyelesaikan penyelesaian kendaraan tadi, namun nasabah atau pelanggan saudara itu tidak mampu membayar, jatuhnya dia berhutang. Transaksi yang terjadi di sini akun apa? Akun harta dan akun modal. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Contoh seperti ini. Karena pelanggan saudara itu yang berhutang kepada saudara, berarti jatuhnya saudara itu menganggap itu adanya piutang. Seperti yang telah dijelaskan minggu lalu, piutang apa, Pak? Piutang itu adalah kewajiban orang lain yang ada pada diri kita. Kewajiban orang lain yang ada pada diri kita. Contohnya, uang kita ada di orang lain, berarti orang itu harus membayar uang kita gitu. Misalnya nih saudara punya 500.000, tetapi uang 500.000 punya saudara itu dipegang atau dipinjam teman, berarti itulah yang nama piutang. Teman saudara harus memiliki kewajiban untuk membayar 500.000 tersebut kepada saudara. Itu yang dinamakan piutang. Sama dengan transaksi pada F ini. Saudara telah menyelesaikan motor tersebut, telah menyelesaikan perbaikan bengkel tersebut kepada pelanggan. Namun pelanggan tidak bisa membayarnya. Jatuhnya berarti di sini saudara akan mencatat di bagian piutang kewajiban ia harus membayar 750.000 itu bertambah di piutang kita. Kemudian apa? Modal kita juga akan bertambah 750.000. Karena apa yang seperti Bapak sampaikan tadi, pendapatan itu mempengaruhi ekuitas atau modal. Namun di sini karena pelanggan tersebut tidak dapat membayarkan, maka akan beralih kepada piutang yang seharusnya kalau secara tunai itu kas. Karena ini pelanggan saudara tidak bisa membayarnya, berarti larinya ke akun piutang usaha. Ada kewajiban orang terhadap diri kita pribadi. Oke, lanjut yang G. Dibayar sebagian utang usaha atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Di bagian G ini, transaksi G ini, saudara membayar utang. Berarti logikanya kas saudara berkurang senilai 250.000. Kas saudara berkurang, apalagi yang berkurang? Utang saudara akan berkurang juga. Kan karena saudara sudah membayar utang saudara, berarti utang saudara akan berkurang. Kas berkurang, utang pun berkurang. Kas termasuk aktiva, utang termasuk liabilitas. Yang H, diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi pada huruf F sebesar 500.000. Pada transaksi yang H ini berkaitan dengan transaksi yang F tadi, piutang, kewajiban orang yang ada pada diri kita. Namun di sini nih pelanggan tersebut hanya melunasi senilai 500.000. Di saat dia ingin melunasi 500.000, apa yang terjadi? Kas saudara bertambah 500.000. Kemudian apalagi yang bertambah? Pendapatan atau modal saudara akan bertambah. Ekuitas saudara akan bertambah senilai 500.000. Yang I, Tuan Dimas mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Yang ini tadi Bapak lupa menyampaikan, yang ini ada yang namanya yang termasuk ke dalam akun modal itu, yang mempengaruhi akun modal itu ada pendapatan dan premi. Premi itu juga akan mempengaruhi akun modal. Premi ini seperti ini, contoh yang I tadi nih. Saudara yang mempunyai bengkel usaha tersebut, tetapi saudara mungkin di dalam situasi tertentu saudara tidak punya duit nih. Mau nggak mau saudara ambil di dalam usaha saudara itu uang senilai 500.000. Itu yang dinamakan premi. Saudara sebagai pelaku usaha atau sebagai pemilik usaha mengambil modal saudara dari usaha saudara jalankan tersebut. Seperti yang ini. Tuan Dimasnya mengambil uang tunai loh secara pribadi di tempat usaha dia tersebut senilai 100.000. Jadi yang berpengaruh apa? Kas saudara pasti akan berkurang. Kenapa? Saudara mengambil uang saudara sendiri di usaha saudara sendiri senilai 100.000 rupiah. Kemudian apa? Modal juga akan berkurang senilai 100.000 rupiah. Kemudian transaksi J, dibayar gaji
pembantu bengkel atau karyawan bengkel untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp300.000 dan dibayar rekening telepon sebesar Rp75.000. Oke, di sini apa yang berpengaruh? Kas saudara berpengaruh. Berapa kas saudara berpengaruh? Pertama, saudara membayar gaji. Pasti otomatis kas saudara berkeluarkan, uang saudara akan keluar senilai Rp300.000. Kemudian saudara membayar lagi tagihan rekening telepon sebesar Rp75.000. Berarti kas saudara keluar atau saudara mengeluarkan uang pada Aktiva Kas senilai Rp375.000 untuk rincian gaji pembantu bengkel dan rekening telepon. Itu akan berkurang di Aktiva pada kolom kas. Kemudian akun apa lagi yang akan berkaitan? Akun modal senilai Rp375.000 dengan rincian yang sama, karena Rp300.000 untuk gaji pembantu bengkel dan Rp75.000 untuk rekening telepon. Berdasarkan analisis transaksi yang telah kita jelaskan, yang telah Bapak jelaskan tadi pada servis sepeda motor DND, maka dapat kita lihat tabelnya seperti berikut yang di atas ini. Maka dapat disusun persamaan dasar akuntansinya, yang mana pada sebelah kiri harta ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan. Pada sisi sebelah kanan ada hutang dan modal, liabilitas dan ekuitas. Sehingga ketika kas atau harta pada sisi harta pada sisi aktiva harus balance atau harus seimbang dengan akumulasi antara hutang dan modal. Mungkin seperti itu persamaan dasar akuntansi, konsep persamaan dasar akuntansi. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan kepada Anda semua dapat Anda pahami dan Anda lebih mengerti dengan baik terhadap materi kita tersebut. Oleh karena itu, Anda dapat juga mendownload bahan materi atau bahan PPT yang telah Bapak siapkan di link description di bawah ini, sehingga menambah pengawasan Anda terkait materi pembelajaran kita ini terkait konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Sekian pemaparan dari Bapak, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.